baik nomor 1 ini adalah coding yang bertujuan untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Oke, yang pertama yaitu include IOStream. Di sini adalah compiler yang menyertakan pustaka input-output standar agar Cin dan Cout bisa digunakan. Yang kedua ini using namespace std, memberitahu compiler bahwa nama-nama seperti Cout, Cin, dan handle diambil dari namespace std. Kemudian in main di sini adalah titik mulai eksekusi program. Kemudian in end di sini dimana merupakan ruang disiapkan untuk variabel n bertipe data integer. Kemudian cout masukkan jumlah data adalah teks yang akan ditampilkan ke layar pengguna. Cin adalah berapa yang akan isi dari n ini yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian in angka yaitu membuat array dengan panjang n-nya. Kemudian for di sini yang ke-8 ini yaitu perulangan yang dimulai dengan i sampai dengan 0. Kemudian in max di sini in max. Kemudian in min di sini adalah nilai pertama dari array yang disalin ke kedua variabel yaitu maksimal dan minimal. Kemudian yang 14 dan 15 ini adalah loop mulai dari elemen kedua sampai terakhir. Kemudian di sini ada cout nilai maksimum dan cout nilai minimum adalah menampilkan nilai. Kalau maksimum menampilkan nilai maksimum, kalau minimum menampilkan nilai minimum. Kemudian return di sini adalah program berhenti dengan kode keberhasilan. Berikut ini adalah outputnya. Yang kedua, coding yang bertujuan untuk permainan tebak angka. Jadi seperti yang ketahui, ini bertujuan itu adalah compiler mendapatkan pustaka untuk input output IOStream fungsi acak. Ya, ini dari waktu sistem yang ini tidak dieksekusi di runtime. Kemudian in main adalah titik awal program. Kemudian sini yang ke-6 ini adalah fungsi time mengambil waktu saat ini. Dan ini in angka rahasia, dimana fungsi dan di sini adalah menghasilkan bilangan acak besar. Kemudian 20% mengambil sisa pembagian 20. Kemudian in tebakan jumlah percobaan, ini dua variabel yang belum diisi. Kemudian cout ini menampilkan teks pembuka ke layar. Do while. Nah, ini memulai loop yang minimal berjalan 1 kali loop berulang sampai user menebak benar. Nah, kemudian cout tebakan Anda. Cout tebakan Anda menampilkan ini ke user. Cin tebakan membaca input dari user dan menyimpannya ke variabel tebakan. Misalnya kemudian mengetik 10 dan lain sebagainya. Jumlah percobaan ini menambahkan nilai percobaan 1 kali setiap user menebak. Kemudian if dan else di sini, if dan else di sini adalah program membandingkan tebakan dengan angka rahasia. Kemudian kondisi while tebakan angka rahasia return, inilah mengevaluasi apakah tebakan sudah benar. Jika belum, kembali ke baris 15 untuk menebak lagi. Kemudian terakhir ini adalah untuk mengakhiri program. Tiga, coding ini adalah fungsi untuk mencari bilangan terbesar, di mana include IOStream di sini import pustaka dan aktifkan ini std. Kemudian in cari terbesar
in A, in B, in C. Di sini fungsi menerima 3 nilai dan akan mengembalikan 1 nilai terbesar. In terbesar A, yaitu variabel terbesar dibuat di memori dan diisi nilai A. Kemudian if B, program membandingkan B dan A. Jika B lebih besar, maka nilai terbesar diganti. If C, membandingkan C dengan nilai terbesar terbaru. Jika C paling besar, ganti lagi. Return terbesar, nilai terbesar dikirim ke fungsi main, kemudian input 3 bilangan, user mengetik input di sini input 3 bilangan, maka di sini akan diinput, user akan mengetik misalkan berapa angka, yang penting ada 3. Kemudian si in di sini yaitu manggil fungsi yang terbesar, itu angka yang terbesar. Kemudian si out di sini akan menampilkan hasilnya dan kemudian program selesai. Berikut ini adalah outputnya. Oke, di sini struct mahasiswa di sini membuat tipe data baru dengan 3 atribut, yaitu nama, NIM, dan IPK. Kemudian mahasiswa 3 di sini adalah membuat array dari 3 variabel yang bertipe mahasiswa. Kemudian setiap elemen punya 3 bidang data. Kemudian di sini ada loop input, di mana diulang 3 kali. Tiap iterasi user diminta mengisi nama, NIM, dan IPK. Digunakan agar spasi dalam nama ikut terbaca. Kemudian ada loop output, di mana menampilkan kembali data yang sudah dimasukkan tiap elemen mahasiswa, dibaca dan dicetak. Kemudian program selesai, memori otomatis dibebaskan. Berikut ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya nomor 5 yaitu coding untuk kelas buku. Nah, kelas buku yaitu membuat template objek buku. Kemudian privat di sini adalah atribut judul dan pengarang hanya bisa diakses oleh fungsi di dalam kelas. Kemudian public yaitu fungsi konstruktor dan tampil bisa dipanggil dari luar. Kemudian buku string J string P di sini yaitu konstruktor otomatis dijalankan ketika objek dibuat, di mana parameter J dan P disalin ke atribut di memori objek. Kemudian void tampil yaitu menampilkan isi atribut judul dan pengarang ke layar. Kemudian buku 1 bla 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 di sini yang membuat objek pertama di memori disiapkan ruang dengan 2 string. Kemudian di sini yaitu buku tampil itu menjalankan fungsi tampil di mana milik objek tersebut menampilkan isinya. Selanjutnya nomor 6 yaitu pewarisan atau inheritance. Kelas orang di sini adalah kelas dasar yang memiliki atribut nama. Kemudian protect di sini adalah atribut nama bisa diakses oleh kelas turunan tapi tidak dari luar. Kemudian orang string n di sini adalah konstruktor yang mengisi atribut nama saat objek dibuat. Kemudian void tampil nama itu menampilkan nilai nama ke layar. Kelas nama mahasiswa public orang yaitu membuat kelas turunan yang mewarisi semua properti dari orang. Kemudian mahasiswa string n string ini yaitu konstruktor mahasiswa memanggil konstruktor orang untuk mengisi nama lalu mengisi name. Kemudian ini tampil data itu manggil tampil nama fungsi milik kelas induk lalu menampilkan name. Kemudian mahasiswa yang ini yaitu membuat objek mahasiswa di memori, konstruktor orang dijalankan
lebih dahulu, lalu konstruktor mahasiswa. Kemudian mahasiswa tampil data itu fungsi tampil nama dijalankan dari kelas orang, lalu si out mencetak ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu array of object product. Nah, di sini kelas produknya itu mendefinisikan tipe objek produk dengan 3 atribut. Kemudian void input data yaitu program meminta user mengisi kode, nama produk, dan harga. Nilai disimpan di memori dalam objek itu di sini. Kemudian void tampil data yaitu menampilkan atribut dari objek yang dipanggil. Kemudian float get harga yaitu mengembalikan nilai harga agar bisa dibandingkan di luar kelas. Kemudian produk daftar di sini 5 itu membuat array berisi 5 objek produk. Masing-masing punya ruang data sendiri di memori. Kemudian loop yang pertama itu tuh memanggil input data di mana user mengisi data produk satu persatu. Kemudian loop yang kedua yaitu membandingkan harga semua produk di mana maksimal menimpa indeks dengan harga tertinggi. Kemudian cout di sini yaitu yang daftar indeks di sini tampil data ini menampilkan produk dengan harga paling tinggi.